Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena senantiasa Allah memberikan kita pertolongan, yaitu dapat hadir di majelis pada malam hari ini. Maka sesungguhnya ketika kita hadir di sini, pada hakikatnya bukan karena kita ini sehat, bukan karena kita ini kuat, tetapi sejatinya itu adalah salah satu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, orang beriman itu salah satu asas hidupnya adalah bersyukur, Pak. Maka setiap keadaan ini harus kita syukuri. Dan teladan terbaik dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para nabi dan para sahabat. Maka ketika kita ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu nikmat yang bertubi-tubi, ya, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu kecuali dengan kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan bentuk yang sederhana, kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di samping nikmat-nikmat yang lain yang perlu kita syukuri pada kesempatan malam hari ini adalah ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menimba ilmu dengan menghadiri taman-taman surga. Maka namanya taman, Pak, ya, pasti tempatnya itu indah, garai kerasan. Nek kalau ada orang yang duduk di taman surga kok usir kayak gak kerasan, berarti perlu ditanyakan orangnya itu. Oleh karena itu jemaah sekalian, kenapa kok kita harus bersyukur bisa berada di taman surga? Karena banyak sekali mereka yang mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah, tetapi banyak di antara mereka selama hidupnya bahkan belum pernah menginjakkan dirinya di majelis ilmu. Karena keutamaan atau kenikmatan mengikuti majelis ilmu itu limited edition, Pak. Hanya orang-orang yang dewasa. Kenapa kok saya mengatakan hanya orang-orang dewasa? Karena orang yang tidak mau meninggalkan kesenangan dunia itu berarti belum dewasa. Karena disebutkan bahwa dunia itu bersendahgurau, bahwa urusan dunia itu bermain-main. Maka kalau kita ini sudah tidak mau bersendahgurau dalam urusan dunia, sudah tidak mau lagi bermain-main dalam urusan dunia, maka kita ini dewasa. Kenapa? Karena orientasi hidup kita hanyalah untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, dengan ilmu ini akhirnya kita bisa menjadi paham tujuan akhir kehidupan kita, bahwa sesungguhnya hidup di dunia itu penuh ujian. Jangan ingat dulu waktu SD atau SMP, mungkin ada yang profesinya guru SD atau SMP. Saya ingat dulu waktu sekolah itu ada istilah cawu, Pak. Tahu, Pak, ya? Cawu itu kan singkatan catur wulan. Cawu 1, cawu 2, cawu 3, ingat ya? Berarti kalau ingat wis tuwek berarti jenengan. Soalnya hari saiki gak menangi istilah cawu.
Kulo SD lulus tahun 88 Pak. Berarti pun tua ya Pak. Nah, tentunya kita ingat waktu itu karena memang standar lulus itu kan berdasarkan nilai ya. Zaman segitu itu nek gak sinau, wah tambah bingung. Nah, analoginya begini Pak, kalau misalnya dalam ujian sekolah saja, ketika kita ini besok ujian, malamnya kita tidak sempat belajar, kita pasti akan gugup gitu, akan gelisah. Kira-kira kok iso lulus apa enggak? Nah, sedangkan di satu sisi, analogi yang lain, kita ini dihadapkan dalam permasalahan kehidupan yang pelik, begitu banyak masalah dalam kehidupan ini, maka kalau kita tidak bisa mengilmuinya, maka tentu saja kita tidak akan bisa lepas dari pengaruh kehidupan dunia. Soalnya kalau jenengan amati Pak, Bu, akhir-akhir ini kita melihat bagaimana orang itu seperti yang pernah dikatakan Rasulullah SAW, bahwasannya nanti di akhir zaman banyak orang itu yang mengalami depresi, mengalami frustrasi, Pak, stres, Pak. Dan tentunya muaranya hanya satu, karena mereka tidak punya kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, salah satu cara ya, agar kita ini bisa terlepas dari itu semua, maka kita harus tahu ilmunya. Baiklah jamaah sekalian, wasmuratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, sebenarnya materinya yang saya sampaikan pada hari ini itu adalah kelanjutan pada pertemuan yang lalu. Masih ingat ketika saya masih duduk di sini, waktu itu saya membawakan sebuah judul tema, karena Nabi mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Nah, sehingga pada pembahasan itu kita menyebutkan beberapa alasan-alasan kenapa wanita itu banyak menjadi penghuni neraka. Nah, pada kesempatan hari ini kita mengambil tema ya, memang kita khususkan untuk kaum wanita, tetapi bukan berarti kaum laki-laki tidak perlu dengarkan, perlu Pak, karena di dalamnya nanti ada pesan ya. Setelah tema ini tersampaikan, sehingga akhirnya muncul kesadaran, ternyata berbahagialah seorang laki-laki, khususnya suami, apabila mempunyai seorang wanita yang masuk dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Sehingga pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengambil sebuah judul, menjadi soleha itu ternyata tidak cukup. Tentunya kenapa kok tidak cukup ya? Tentunya karena ada pengetahuan-pengetahuan lainnya harus kita ketahui. Baiklah ma'asyiral muslimin, sebagai pembukaan awal, bahwasannya kita harus memahami bahwa tidak ada zat di muka bumi ini yang paling sayang dengan kaum yang dinamakan dengan wanita kecuali yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya apabila ada seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata adalah sosok makhluk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya semua syariat yang Allah tetapkan di dalam kehidupan ini, khususnya untuk kaum wanita, adalah bentuk dari rasa kasih sayangnya Allah kepada kaum wanita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerapkan aturan bagi wanita, misalnya untuk rambut saja, rambut itu ada aturannya, harus ditutup ya. Seluruh rambut yang ada di kepala harus ditutup. Karena apa? Karena itu adalah aurat. Dan kemarin pada pembahasan yang Kamis kelima pada yang lalu sudah kita bahas, para ahli ya, para ahli menegaskan rambut wanita itu kalau dibuka terbuka itu mengandung nilai keseksian tertentu. Sehingga kadang-kadang laki-laki ketika melihat rambut wanita yang terbuka itu bisa muncul syahwatnya. Makanya kenapa kok harus ditutup? Karena rambut bagi wanita itu adalah aurat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dan tentu saja tidak hanya rambut, begitu juga pakaian, tidak boleh MLPT Pak. Kenapa Pak? Bahasanya arek nom niku Pak. MLPT niku melepet Pak. Ya aku biar kadang MLPT ku opo. Tiba-tiba melepet.
Hari itu MLPT BGT SKL. Maksudnya apa? Melepet banget sekali. Baiklah ma'asyiral muslimin. Ya ibaratnya misalnya kalau kita ini sebagai orang tua, khususnya ayah ya, punya anak perempuan, anak gadis, apa mana lari niki ayu, tentu kita harus menjaga bagaimana dia bergaulnya, bagaimana dia berpenampilan, bagaimana nanti ketika dia mendapatkan pasangan hidup. Seorang ayah saja punya naluri seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah, yang kita ibadahi, tentu jauh lebih memahami tentang makhluknya. Jadi semua urusan wanita diatur, seperti darah yang keluar dari wanita ya. Seperti pembahasan kita yang lalu, wanita itu salah satunya disebabkan bisa masuk neraka karena apa? Darah haidnya. Ya, disebutkan dalam syariat batas wanita haid itu maksimal kata Rasulullah 7 hari. Apabila darah itu masih keluar setelah hari ke-8, 9, 10 sampai 15, maka kata Rasulullah itu bukan darah haid tapi istihadah. Maka kalau sudah lebih dari 7 hari disyariatkan untuk mandi besar ya. Kemudian tetap melakukan ibadah. Kalau pas bulan puasa ya melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu. Kadang-kadang kemarin itu ada Ustadz Armedi ya, tahu Pak ya, Ustadz Armedi yang biasanya di tempat kita di Masjid Mujahidin itu kan sering ngisi kajian ibu-ibu. Itu ada seorang ibu itu sejak menikah sampai punya putu, punya cucu, itu masa haidnya itu lebih dari 7 hari. Nah konsultannya itu suaminya sendiri. Tanya ke suaminya, aku tiba esek metu setelah darah haidnya itu setelah 7 hari. Yes gak popo, kok sholat gak popo. Ternyata begitu Ustadz Armedi menyampaikan ini, begitu terhenyaknya ibu itu, waduh, saya kok baru tahu sekarang. Dia mikir Pak, sejak usia sekian sampai usia menua, bertahun-tahun tidak sholat, bagaimana konsekuensinya? Makanya menjadi wanita solehah saja itu tidak cukup Pak. Kenapa? Kalau tidak disertai dengan pemahaman ilmu. Kenapa? Ilmu itu akhirnya bisa menjadi solusi dalam masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kemarin juga kita singgung dalam pertemuan yang lalu, bagaimana sikap seorang wanita apabila dia merasa siklus haidnya sudah mendekati, maka ya jangan menunda sholat. Kadang-kadang ada seorang gadis biasanya ini ya, kalau kita ambil perumpamaan, sholat duhur itu kan manjingnya kan jam setengah 12 ya, ditunda sampai jam 1, jam setengah 2 baru sholat duhur. Ternyata jam 1 datang siklus menstruasinya, sehingga akhirnya dia tidak melaksanakan sholat duhur, sehingga akhirnya apa? Dianggap tidak melaksanakan sholat duhur. Seandainya kalau dia melaksanakan di awal waktu, ya, dia tidak berdosa. Nah ini contoh bahwa darah saja yang keluar dari organnya wanita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita itu ketika bepergian juga diatur Pak, siapakah saja yang boleh mendampinginya. Termasuk golongan-golongan yang bukan mahram itu dilarang. Makanya sampai ada sebuah riwayat menyebutkan ada seorang sahabat yang waktu itu ikut berperang berjihad di jalan Allah, terus ngomong, ya Rasul, istri saya sekarang ini sedang ke Baitullah, sedang melakukan ibadah haji, melakukan safar. Dia dengan siapa? Dia sendirian ya Rasul, cuma dia itu nebeng tetangganya berangkat. Akhirnya apa? Sahabat yang berjihad ini, padahal jihad itu kewajiban ya, disuruh pulang oleh Rasulullah, pulanglah, susulah istrimu, karena mudharatnya lebih besar. Makanya kadang-kadang itu kalau ada seorang wanita Pak, idealnya ketika bepergian jauh ada yang menemani dari anggota keluarganya atau mungkin suaminya. Kalau misalnya suaminya tidak bisa, mungkin di antar adiknya atau kakaknya dan siapapun yang masih ada hubungan mahram dengan dia.
Itulah ma'asyiral muslimin, saking cintanya Allah kepada makhluk yang bernama wanita sampai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat gerakan Islamofobia, Pak. Ya, gerakan Islamofobia itu kan mereka takut dengan Islam, ya. Sehingga akhirnya seluruh sendi-sendi agama Islam ini banyak yang mengamati, banyak yang berusaha istilahnya itu merongrong, ya. Contoh misalnya kaum sekuler mengatakan tuduhan bahwa agama Islam itu justru menempatkan wanita kepada derajat yang paling rendah. Dan ternyata ini tidak terbukti, Pak. Justru mereka lah, ya, khususnya kaum Yahudi itu ketika menganggap wanita itu seperti yang tidak ada sesuatu yang ada artinya. Bahkan jenengan tahu kalau di golongan Yahudi itu kalau ada orang wanita yang sedang menstruasi, maka diperlakukan seakan-akan mereka itu punya penyakit, Pak. Tidak boleh didekati. Makanya kalau di Islam itu kan diliburkan dari kewajibannya, ya. Tetapi dia masih boleh bergaul selain hubungan intim. Jadi kalau selain hubungan intim itu tidak diperbolehkan, tapi tetap secara sosial boleh bergaul. Dan dia dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya. Tapi kalau di agama lain, bahkan pakaiannya wanita yang sedang menstruasi itu tidak boleh dipakai lagi, Pak. Harus dibuang, harus mencari pakaian baru dan seperti itu, ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, memang Islam ini benar-benar memuliakan wanita. Lalu yang jadi pertanyaan itu kenapa ketika pas pembagian waris jatahnya wanita itu kok 1 bagian, ya, laki-laki kok 2 bagian. Ini pernah ada sebuah tanya jawab, ya, di seorang ustaz yang ceramah di YouTube, ya. Di rekaman YouTube itu ada ibu-ibu yang baru ikut kajian bertanya, "Ustaz, kenapa sih agama Islam kok nggak adil? Buktinya kalau saya mendapatkan warisan, ya, kok saya dapat 1 bagian, sedangkan laki-laki kok dapat 2. Padahal kami ini kan juga punya kebutuhan, Ustaz. Kami juga butuh beli bedak, beli skincare, kemudian beli apa lagi, sampo, beli lipstik, ya. Sedangkan kita ini juga punya kebutuhan, namanya wanita kan wono aja sih kebutuhan nih." Lalu kemudian sang ustadz pun dengan bijak menjawab, "Bu, kalau kita ini merasa Allah itu tidak adil, ya, lalu siapa yang paling adil di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala? Coba jenengan amati, jenengan resapi, jenengan pelajari bahwasannya hukum waris ini jangan dilihat dari satu sisi," kata ustadznya begitu. "Coba lihat dari sisi-sisi yang lain." Lalu kemudian beda dengan laki-laki, Bu. Kalau laki-laki itu menerima waris, ya, jatah warisnya 2 kali dibandingkan jatah perempuan, karena dia itu punya tanggungan. Dari yang dia terima itu, ya, masih harus dibagi, harus diserahkan kepada yang lainnya. Sedangkan ketika wanita itu menerima jatah waris, itu sudah menjadi haknya dan tidak ada kewajiban baginya untuk berbagi kepada yang lainnya. Jadi misalnya kalau seorang laki-laki mendapatkan jatah warisan lebih dari wanita, ya karena memang statusnya dia itu memberikan tanggungan kepada yang lainnya. Sedangkan kalau wanita jatahnya memang sedikit, ya memang untuk dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya si wanita ini dapat 30M misalnya, Pak. 30M itu nopo, Pak? Kanan ya. Langsung sing lanang njaluk duwe ibu tuku sepeda motor. Ya gak iso, Mas, wong iki jatahku. Memang secara anjuran agama ini dibenarkan karena memang dia tidak punya kewajiban mengeluarkan untuk jatahnya. Ya, jadi perlu diketahui ibu-ibu, ya. Jadi perlu diketahui bahwa wanita itu mendapatkan harta dari 4 pintu. Ke 4 pintu ini
hak untuk dirinya sendiri, tidak punya kewajiban dibagikan kepada yang lain. Jadi keempat pintu itu misalnya dari mahar. Jadi kalau jenengan nikah dulu nikah, maharnya adalah seperangkat alat sholat, gini ku hartanya jenengan. Makanya nek nikah jaluk mahar sing akeh 150 juta, gini tuh harta jenengan. Hartanya wanita 150 juta, wis nggone dhek tidak ada kewajiban diserahkan pada yang lain. Dan itu murni miliknya. Jadi harta mahar itu adalah harta yang benar-benar menjadi miliknya wanita. Kemudian wanita mendapatkan harta yang murni menjadi miliknya sendiri adalah dari warisan. Kemudian yang ketiga, harta dari hibah. Jadi kalau hibah itu seperti hadiah atau pemberian. Kemudian yang keempat, wanita itu mendapatkan harta yang murni miliknya sendiri adalah hasil usahanya atau dari kerja. Jadi kalau misalnya suami istri pegawai negeri, ya, kata Rasulullah, sesungguhnya wanita kalau bekerja itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dia tidak wajib memberikan nafkahnya untuk keluarganya, tapi hasil usaha atau bekerja dari suaminya adalah untuk nafkah kepada keluarganya. Makanya kalau 4 hal ini, wanita punya sumber penghasilan dari 4 hal ini, dia berhak menyimpan hartanya, mempergunakannya tanpa perlu minta izin kepada suaminya, karena memang sumber hartanya dari keempat pintu itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kembali kepada ibu tadi ya, yang bertanya tentang warisan. Setelah mendapatkan penjelasan dari sang ustadz itu tadi, yang ibu tadi yang sempat menggugat tentang besaran nilai dari waris yang diterima, akhirnya mengatakan, oh gitu nggak ustadz ya, kalau gitu saya mohon maaf, saya nggak tahu, dan saya juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena seakan-akan pertanyaan saya ini sudah menggugat ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika adil itu menempatkan sesuai porsinya. Dan justru kalau kita melihat ya, komposisi seperti waris ini yang diterima besarannya bagi wanita adalah bentuk dari rasa kasih sayangnya Allah kepada wanita. Maka berbeda dengan agama yang lain. Makanya agama lain menganggap wanita itu sebagai barang objek, Pak ya. Jadi kadang-kadang mereka itu menyebabkan, mereka menganggap gini, karena mereka itu kan melihat dari kisahnya Nabi Adam dan Hawa kan, orang agama lain ya, wanita itu sumber kerusakan, wanita itu sumber penyakit. Karena apa? Karena melihat kisahnya Nabi Adam dirayu sama Hawa supaya mau makan buah khuldi, hanya karena penafsiran seperti itu. Nah, tapi pemahaman Islam beda. Ya memang ada rencana Allah akan mengeluarkan Adam dari surga karena memang disiapkan sebagai khalifah, cuma lantarannya dengan kejadian seperti itu. Baiklah jamaah sekalian, pandangan Islam kepada kaum wanita ini sungguh mulia. Misalnya ada seorang anak yang dia tidak akan pernah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala kecuali sang anak itu mendapatkan ridho dari wanita yang telah melahirkannya. Makanya dikisahkan ya, di kapan-kapan kita akan bahas ya, tentang 13 fase kehidupan akhirat. Jadi fase kehidupan akhirat itu ada 13 fase, Pak. Fase pertama alam barzah, alam kubur. Nah, fase yang ke-13 itu surga. Dan sebelum surga itu ada fase namanya A'raf, namanya Al-A'raf. Makanya kalau jenengan membaca surat Al-A'raf, Al-A'raf itu artinya tempat yang tinggi. Nah, di Al-A'raf ini dikisahkan ada seorang pemuda ya, dia itu mati syahid jihad fisabilillah ya. Dan tidak ada darah yang menetes karena jihad fisabilillah, kecuali darah itu diharamkan masuk ke dalam neraka.
Maka sehingga akhirnya ketika si pemuda ini meninggal karena jihad fisabilillah, dia masuk ke dalam surga. Tapi suatu ketika dalam kehidupan sebelumnya yang bersangkutan ini pernah menyakiti ibunya, Pak, menyakiti perasaan orang tuanya. Karena dia ini pernah menyakiti perasaan orang tuanya, maka ini menjadi sebab dia tidak dapat dimasukkan ke dalam surga. Sehingga akhirnya apa? Di Araf itu nasibnya tergantung, Pak. Gak jelas masuk neraka, gak jelas masuk surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, berbakti kepada orang tua ini, makanya Rasulullah SAW mengatakan ridhonya Allah itu terletak kepada ridhonya orang tua, khususnya ibu. Artinya menunjukkan bahwa Allah begitu memuliakan kaum wanita. Makanya suatu ketika Ibnu Umar ini menangis ketika mendapati ibunya meninggal. Lalu kemudian temannya bertanya, "Loh, kenapa engkau menangis?" Ibnu Umar mengatakan, "Karena pintu gerbang surga yang paling tengah telah tertutup seiring dengan menutupnya mata ibuku." Jadi kalau seseorang itu sudah kehilangan orang tua, khususnya ibu, maka seakan-akan pintu surga, ya, pintu surganya tertutup. Karena ada amalan-amalan yang apabila dilakukan di dunia ini, ya, apabila amalan itu dilakukan di dunia ini, maka bisa menjadi jalan pintasnya dia menuju surga. Dari 8 amalan yang dijelaskan oleh para ulama, salah satunya adalah dengan berbakti kepada orang tua. Jadi Allah menjadikan berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, itu menjadi gerbang pintu surga yang paling tengah. Makanya kalau jenengan pernah melihat kisahnya Uwais, ya, seorang tabi'in, ya, sebenarnya dia itu hidupnya di era Rasulullah. Rumahnya jauh di daerah Yaman. Karena dia ini belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, maka belum masuk kategori sahabat. Dia masuk kategori sebagai tabi'in. Nah, tetapi Rasulullah SAW sebelum meninggal pernah berpesan kepada Umar, apabila engkau nanti bertemu dengan Uwais dari daerah Qoron, makanya namanya Uwais Al-Qarni, dia itu punya ciri di perutnya ada bekas penyakit sopak. Apabila kamu nanti bertemu dengannya, mintalah doanya, mintalah agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Karena Uwais ini terkenal di langit. Nah, padahal Uwais ini belum pernah ketemu Nabi. Kenapa kok dia menjadi seorang laki-laki yang harum namanya di penduduk langit? Ya karena baktinya kepada orang tuanya. Dan Uwais ini tidak pernah membantah perkataan ibunya. Jadi Uwais ini suatu ketika dipanggil sama ibunya, "Uwais, coba sini kamu." "Ya Umi, ada apa?" "Aku kepengen naik haji." Uwais ngerti ridhonya orang tua ada pada ibunya, sehingga apa? Perkataan ibunya tidak dibantah. "Siap Umi, nanti kita kalau sudah mendapati bulan Dzulqa'dah pada pertengahan bulan, kita akan siap-siap menjalankan ibadah haji." Lalu Uwais pun mengeluarkan tabungannya. Dia membeli seekor anak sapi, pedet, Pak. Ya. Lalu diikatnya kaki depan, kaki kirinya, kaki depan, kaki belakang diikat. Lalu digendong anak sapi itu. Kebetulan di belakang rumahnya itu ada bukit, Pak. Dia gendong anak sapi itu naik turun sampai anak sapi tadi itu menjadi sapi yang sudah besar, Pak. Ya, digendong gitu, dia rupanya Uwais ini latihan. Karena nanti dia akan rencananya menggendong ibunya dari Yaman menuju ke kota Mekah. Sehingga akhirnya
pertengahan bulan Dzulqa'dah, karena haji itu kan dilaksanakan di awal bulan Dzulhijjah ya. Jadi pertengahan bulan Dzulqa'dah dia sudah persiapan berangkat. Karena apa? Jarak tempuhnya panjang Pak, lama. Jaraknya dari Yaman ke Mekah itu setelah diukur, dikonversi, jaraknya itu 1.200 km. Jadi Uwais mengajak ibunya yang sakit dalam keadaan lumpuh digendong berjalan dari Yaman menuju Mekah sepanjang 1.200 km digendong gitu Pak. Kontur jalannya naik turun bukit ya, karena di sana itu banyak bukit tidak rata, tidak kayak daerah sini ya. Sehingga akhirnya apa? Sampailah melakukan ibadah haji. Dan seluruh rangkaian ibadah haji Uwais pun gendong sampai sa'i, tawaf, keliling Ka'bah dan sebagainya. Akhirnya pulang lagi dari Mekah sampai Yaman menempuh jarak 1.200 km. Berarti total jarak yang ditempuh adalah 2.400. Saya pernah ke Jakarta, dari Mojokerto ke Jakarta bawa mobil itu sekitar 750 km. Berarti kalau 1.200 sini sampai Bandar Lampung Pak. Oh, dari Bakahuni ke Bandar Lampung itu masih 100 kilo lebih Pak. Ya, kalau enggak berhenti sama sekali mungkin lewat tol 20 jam. Nah, kalau Uwais ini bawa berjalan kaki tentu panjang sekali waktunya. Nah, Uwais ini ngerti ridhonya Allah itu terletak pada ridho ibunya Pak. Uwais ngerti pintu surganya seorang anak itu ya ibunya itu. Bisa saja Uwais waktu itu mengatakan ketika ibunya ngomong, Uwais, ibu, aku pengen naik haji. Ya, Uwais kan ngerti dia nggak mampu secara finansial, secara ekonomi nggak punya dana. Kemudian ibunya sudah tua, sudah sepuh, sakit, lumpuh bisa. Seandainya Uwais mengatakan, loh, Umi, apa sih Pak? Kita kan nggak punya kewajiban haji. Kewajiban haji itu hanya untuk orang yang mampu. Makanya kenapa Allah menyebutkan di surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam ini. Nah, seandainya Uwais itu menjadikan surat Ali Imran ayat 97 ini sebagai alasan, ya tidak salah juga. Tapi Uwais mengatakan, siap Umi, kita nanti akan berangkat haji. Bayangkan Pak, nah jenengan kira-kira jadi anak ibu jenengan, alah Bu, kok maksa sih, wong gak ada duit kok, pemane saiki haji antri. Ya, kita tahu Pak Sari antri. Tapi Uwais dengan badannya yang kecil ya, makanya dengan keridhoannya berbakti kepada orang tua, akhirnya dia mendapatkan pendidikan penduduk surga. Bahkan Rasulullah SAW pun berpesan kepada Umar, apabila kamu nanti bertemu dengan laki-laki, seorang pemuda dari Qoron, ya, makanya kenapa Uwais dinamakan Uwais Al-Qarni, Uwais dari Qoron, maka mintalah doa darinya agar Allah memberikan ampunan untukmu. Rupanya Uwais itu suatu ketika dia ini bertemu dengan Umar bin Khattab. Begitu Umar mengatakan begini kepada Uwais, Uwais betapa kagetnya. Ya, ternyata apa? Begitu dia diketahui, ya, dikatakan Rasul tentang dirinya, Uwais tidak jumawa, tetapi dia malah bersembunyi dari hadapan manusia. Dia menghilang dari pandangan manusia. Karena dia apa? Meyakini bahwasannya predikat menjadi hamba-hamba yang soleh itu adalah tidak senang dikenal oleh makhluknya, karena mereka itu sudah terkenal di langit. Seluruh penduduk langit mengenal Uwais Al-Qarni. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah salah satu bentuk kekuatan dan keutamaan kaum wanita. Jadi kaum wanita ini
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hanya Islamlah satu-satunya agama di muka bumi ini yang memuliakan wanita. Wanita itu ketika dulu menjadi anak, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mempunyai anak gadis lalu mampu menghantarkan anak gadisnya itu menjadi wanita soleha, kemudian setelah dewasa dinikahkan dengan laki-laki soleha juga, maka hal ini bisa menjadi sebab orang tuanya dihindarkan dari api neraka. Ketika wanita soleha tadi sudah menikah dengan laki-laki yang soleh, maka tidak ada harga yang paling berharga, ya, tidak ada harga, tidak ada harta yang paling berharga bagi laki-laki itu adalah kecuali dia mempunyai istri yang salihah. Dan ketika wanita salihah itu tadi yang menikah tadi dengan laki-laki saleh tadi kemudian menjadi seorang ibu, maka pasti dia akan bisa, ya, menjadikan putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan sehingga akhirnya apa? Ketika dia mampu menjadikan putra-putrinya menjadi soleh dan soleha, maka itu bisa menjadi syafaat baginya, sehingga akhirnya dia bisa menjadi penduduk surga. Oleh karena itu, posisi kaum wanita di dalam agama Islam ini adalah posisi yang begitu agung, begitu posisi yang penting dan sangat dimuliakan. Sehingga akhirnya para ulama mengatakan pilar suatu bangsa diletakkan pada kaum wanita. Baiklah ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah. Dan perlu diketahui bahwa agama ini punya hutang kepada kaum wanita. Hutangnya apa? Jenengan lihat dulu kisahnya Khadijah, istrinya Rasulullah. Itu mempunyai kontribusi yang luar biasa terhadap Islam. Bahkan beliau ini mampu mengorbankan seluruh hartanya, dikorbankan untuk membantu dakwah suaminya. Di satu sisi Ibunda Khadijah ini juga seorang wanita yang sangat berbakti kepada suaminya. Bahkan Ibunda Khadijah ini sering melayani. Bahkan dulu ketika awal-awal masa kerasulan, ya, Rasul itu kan berdiam diri di gua, ya, ketika akan menerima wahyu. Selama berdiam diri itu, beliau ini ngurusi, Pak, yang ngasih makan, yang ngasih, pokoknya membantu memenuhi kebutuhan suaminya. Dan akhirnya semua jerih payahnya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Ibunda Khadijah, sungguh nanti Allah akan mengganti tempat tinggalmu di dunia dengan tempat tinggal atau rumah di surga, di mana dindingnya itu dari mutiara, dan tempatmu atau rumahmu nanti akan hening dan sepi. Kenapa Rasulullah SAW kok mengatakan hening dan sepi, Pak? Jadi perlu diketahui, Pak, ya, secara psikologis wanita itu kalau di rumah itu kan secara naluri dia itu kan penguasa rumah, ya. Kadang-kadang ada prapot sing agak bergeser ya, marah-marah. So posisi mari pindah-pindah iki. Kadang-kadang mari disapu kok wis rusuh maneh. Wanita itu punya kecenderungan sebagai penguasa rumah. Jadi dulu di awal-awal dakwah Rasulullah, rumah beliau ini tidak pernah sepi, Pak. Banyak sekali para sahabat yang les ngaji ke Rasulullah, belajar ilmu agama. Bahkan sampai malam pun rumahnya itu ramai dikunjungi para sahabat. Makanya Rasulullah mengatakan nanti rumahmu di surga itu hening dan sepi. Karena apa? Balasan dulu di dunia rumahnya tidak pernah sepi, Pak. Mungkin kalau rumahnya itu senantiasa banyak tamu, banyak orang yang hadir, kan tentu secara alami istirahatnya kan terganggu, Pak. Mau ngapa-ngapain tidak bisa. Makanya Rasul mengatakan
nanti Allah akan membuat rumahmu di surga itu hening dan sepi. Ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah. Makanya kenapa Rasulullah ini sangat terkesan dengan istri beliau yang bernama Khadijah. Ya, sampai-sampai beliau ini begitu sedih kehilangan ibunda Khadijah. Kemudian ma'asyiral muslimin, hutang kita yang lain, kalau tadi hutang kita kepada ibunda Khadijah, maka hutang kita sebagai umat Islam ini juga kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada ibunda Aisyah itu berupa kecerdasan. Salah satunya adalah mampu menghafalkan hadis, walaupun hadisnya itu panjang. Bahkan Abu Hurairah itu pernah dikritik sama ibunda Aisyah, diingatkan kalau riwayat yang disampaikan itu kurang benar, kurang pas. Alur ceritanya, sanadnya mungkin kurang pas, matannya itu diingatkan oleh Bunda Aisyah. Sehingga dalam hal ini jasa Ibunda Aisyah itu begitu besar, Pak. Bahkan beliau bisa menceritakan hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan pribadi Rasulullah. Bagaimana beliau ini kalau mandi junub, bagaimana kalau pas mandi bareng itu gimana. Sesuatu yang sifatnya pribadi, privasi itu diketahui oleh Bunda Aisyah sehingga kita bisa tahu. Dan hal ini baru bisa kita lihat dari sosok Ibunda Aisyah, karena setiap hari membersamai Rasulullah SAW. Dan banyak sekali ribuan hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah ini. Makanya kalau kita melihat beberapa periwayat hadis itu kan secara garis besar itu kan ada 9 orang, Pak ya. Ada Abu Hurairah, ya. Ada Ibunda Aisyah, Jabir bin Abdillah, siapa lagi, Pak? Banyak, Pak. Ya. Jadi Ibunda Aisyah ini banyak menyampaikan hadis yang sifatnya privasi, Pak. Makanya ketika di bulan Ramadan Ibunda Aisyah itu menyampaikan Rasulullah itu di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan sholat sunnahnya itu tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi jangan ditanya tentang panjang dan lamanya. 11 rakaat tapi panjang. Kemudian kita juga diajari ya, Ibunda Aisyah ini ya, contoh misalnya sering dapat pertanyaan titipan dari sahabat yang lain. Kalau para sahabat yang lain itu mau nanya langsung ke Rasulullah kan sungkan. Maka biasanya nanya titip pertanyaan kepada Ibunda Aisyah, sehingga akhirnya diberikan jawaban. Termasuk bagaimana hukumnya melakukan hubungan intim dan sebagainya itu ada keterangan dari Ibunda Aisyah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah. Intinya agama ini adalah agama yang memberikan kemuliaan kepada wanita, sehingga akhirnya Allah secara khusus memberikan judul salah satu surat di dalam Al-Quran itu dengan nama wanita. Surat apa, Pak? Al-An'am. Nama? Anisa. Nama malih, Pak? Maryam. Nama malih? Ini kuda, Pak. Jadi wanita itu adalah kaum yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, sampai detik ini apa ada yang mau didiskusikan? Mudah-mudahan tidak ada. Soalnya kalau mboten seneng ditangoni. Nek ditangoni tak agak PR ngoten mawon, Pak nggih. Mana-mana kok lali kan jawab. Terus nek ana pertanyaan sing gampang, pertanyaan jawab ngapunten kula kok kurang jelas nggih. Nggih.
Oke. Jadi yang pertama Pak, itu memang akhirnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan salah satu dekatnya hari kiamat itu adalah ilmu yang hilang lebih dulu di muka bumi ini adalah ilmu waris. Jadi ilmu fawaid atau waris itu adalah ilmu yang banyak orang yang tidak menguasainya. Sehingga akhirnya karena ilmu ini tidak banyak dikuasai orang, sehingga akhirnya menganggap hitungan waris itu ya seperti yang jenengan ungkapkan tadi, terus dibagi rotoai. Kadang-kadang untuk menentukan jumlah harta kan biasanya begini Pak, jumlah harta itu kan harus ditotal dulu, yang bergerak dan tidak bergerak milik orang tua, sehingga akhirnya kita rumuskan ini dapat sepertiga, ini dapat seperdua dan sebagainya. Itu aja tidak bisa ngitung, apalagi tentang bagaimana menentukan jumlah penerimanya. Makanya ketika ada fenomena yang jenengan sampaikan itu memang sering terjadi dibagi rotoai Pak. Ini menunjukkan bahwa ilmu waris itu adalah ilmu yang hilang lebih dulu di dalam kehidupan dunia ini. Dan salah satu tandanya ketika orang tua sudah tidak ada, ya, baru meninggal, tidak langsung dibagi Pak. Padahal kalau menurut yang pernah saya dapatkan dari guru saya, begitu orang tua meninggal, tidak sampai nunggu tulung dinoe, langsung Pak dibagi. Kadang-kadang kita kan dilema, durung petang puluh dino kok wis bagi-bagi waris, koyo padahal aturan agamanya begitu Pak. Nah makanya ini kita perlu mengetahui seseorang yang memang ahli dalam hal ini. Jadi kalau jenengan ingin lebih memahami ilmu waris ini, insya Allah Ustadz Armedi yang saya ceritakan tadi, beliau memang kuliahnya di jurusan syariah ya, jadi tahu hukum-hukumnya. Jadi beliau insya Allah bisa membuat penjelasan lebih mendetail. Kemudian yang kedua tadi, itu juga sering terjadi Pak, banyak. Jadi kadang-kadang merasa seorang anak dan anak yang lainnya itu tidak sama ya dalam mendapatkan pelayanan dari orang tuanya, sehingga akhirnya menyebabkan itu juga mempengaruhi jatahnya dalam mendapatkan warisan. Dan tentunya ini tidak ada sangkut pautnya, karena memang setiap anak itu rezekinya beda, ada yang rezeki sampai ada yang kuliah, ada yang tidak dan sebagainya. Jadi intinya jemaah sekalian bahwa kita harus senantiasa mengilmui agama kita, karena basis atau basic agama kita itu adalah berdasarkan ilmu. Maka apabila kita ini kurang mengerti dengan suatu permasalahan, maka kita harus mendatangi mereka yang lebih memahami dalam suatu urusan, karena ilmu agama itu luas banget Pak. Ya, ilmu agama itu luas banget, makanya ada klasifikasinya. Kalau Ustadz ini condongnya ke tafsir, kalau saat ini condongnya ke fikih, kalau beliau ini condongnya ke sirah dan sebagainya. Jadi artinya manusia itu punya keterbatasan daya tampung di dalam pemahamannya, dalam pikirannya, sehingga tidak semua ilmu bisa dikuasai. Makanya kalau kita ini ingin mendapatkan suatu keterangan dari permasalahan yang kita dapatkan, maka kita datang kepada orang-orang yang ilmunya sesuai dengan apa yang menjadi keahliannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena sudah
waktunya sudah mendekati Isya, maka pertemuan pada malam hari ini kita tuntaskan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat diterima. Mohon maaf bila ada gaya atau ucapan penyampaian yang kurang berkenan, karena sesungguhnya kekurangan hanya ada pada diri saya, sedangkan kebenaran yang mutlak hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita mengakhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.